Hai hai hai. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi knowledge dalam sistem manajemen. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu knowledge? Buat kalian yang belum tahu apa itu knowledge, kalian bisa simak materi ini dengan baik-baik. Tacit and explicit knowledge. Knowledge merupakan informasi yang dikombinasikan dengan pengalaman. Menurut Noaka dan Teuchi tahun 1995, terdapat dua jenis knowledge, yaitu knowledge yang berada di benak karyawan yang belum didokumentasikan disebut tacit knowledge. Misalnya kemampuan chef hotel berbintang dalam membuat hidangan lezat, kemahiran seorang sales dalam menjual produk, dan sebagainya. Sedangkan knowledge yang telah didokumentasikan disebut explicit knowledge. Misalnya, knowledge dapat berada di email, pesan suara, grafis, dan dokumen tidak terstruktur serta dokumen terstruktur. Selanjutnya ada the iceberg theory, di mana explicit knowledge terlihat lebih kecil dibandingkan tacit knowledge yang berada di dalam. Explicit knowledge berupa teachable, can articulate, observable in use, schematic, simple, documented. Sedangkan tacit knowledge berbanding terbalik dengan explicit knowledge, yaitu ada not teachable, not articulate, highly personal, not easily visible, not easily expressible, acquired through experience. Selanjutnya, konversi antar tipe knowledge. Nonaka dan Teuchi tahun 1995 mengemukakan bahwa alasan fundamental mengapa perusahaan Jepang sukses adalah karena keterampilan dan pengalaman mereka dalam hal penciptaan knowledge organisasi. Penciptaan knowledge dicapai melalui pengalaman hubungan sinergik antara tacit knowledge dan explicit knowledge, dan membagi model konversi knowledge menjadi 4 cara, yaitu tacit knowledge ke tacit knowledge disebut proses socialization, tacit knowledge ke explicit knowledge disebut externalization, explicit knowledge ke explicit knowledge disebut combination, explicit knowledge ke tacit knowledge disebut internalization. Pengertian knowledge management atau KM. KM adalah proses yang membantu organisasi untuk mengidentifikasi, memilih, mengatur, menyebarkan, dan mentransfer informasi dan keahlian penting yang merupakan bagian dari ingatan organisasi. Tujuan KM adalah memberikan pengetahuan bagi siapa saja yang membutuhkannya dimanapun dan kapanpun. KM dan Collaboration System. KM dan Collaboration System adalah salah satu bidang yang paling cepat berkembang untuk investasi perangkat lunak. KM dan Collaboration System saling terkait erat. Knowledge yang tidak dikomunikasikan dan dibagi dengan orang lain hampir tidak berguna. Knowledge menjadi berguna dan dapat ditindaklanjuti ketika di-share ke seluruh perusahaan. Banyak manajer menyadari bahwa banyak dari nilai perusahaan mereka tergantung pada kemampuan perusahaan untuk membuat dan mengelola knowledge. Studi menemukan bahwa sebagian besar dari nilai pasar saham perusahaan terkait dengan aset yang tidak berwujud, dan di mana knowledge merupakan salah satu komponen penting selain merek, reputasi, dan proses bisnis yang unik. Proyek knowledge base yang telah dieksekusi dengan baik telah diketahui dapat mengembalikan hasil luar biasa pada investasi, meskipun dampak dari investasi knowledge base sulit diukur. Slide selanjutnya yaitu data, information, dan knowledge. Ada perbedaan penting antara data, information, dan knowledge. Untuk data merupakan sekumpulan fakta-fakta objektif, diskrit tentang suatu peristiwa atau proses. Untuk information merupakan data yang telah mempunyai relevansi dan kegunaan. Information memiliki makna dan dapat diorganisir untuk beberapa tujuan. Contohnya, misalnya sekumpulan data dan penjelasan yang terkait, interpretasi, dan bahan tekstual lainnya mengenai objek tertentu, kejadian, atau proses.
Knowledge merupakan campuran antara sepenggal pengalaman, nilai-nilai, informasi kontekstual, wawasan para pakar, dan intuisi yang melatar belakangi dan yang menyediakan lingkungan dan kerangka untuk mengevaluasi dan memasukkan informasi dan pengalaman. Selanjutnya, dimensi knowledge. Knowledge merupakan atribut individu, bisa juga atribut kolektif perusahaan. Knowledge adalah kognitif, bahkan sebuah fisiologikal peristiwa yang terjadi di dalam kepala masyarakat. Knowledge umumnya dipercaya memiliki lokasi, baik di benak manusia atau dalam proses bisnis yang spesifik. Knowledge merupakan lengket dan tidak berlaku universal atau tidak mudah dipindahkan. Akhirnya, knowledge dianggap situasional dan kontekstual. Selanjutnya, dimensi penting dari knowledge. Terdiri dari yang pertama, knowledge adalah aset perusahaan. Yang berisi, knowledge merupakan aset tidak berwujud, transformasi data menjadi informasi, dan knowledge yang berguna membutuhkan sumber daya organisasi. Knowledge tidak mengikuti hukum yang semakin berkurang jika dibagikan seperti fisik, malahan mengalami efek jaringan yang nilainya akan semakin bertambah sebanyak orang yang membagikannya. Yang kedua, knowledge mempunyai bentuk yang berbeda. Yang berisi, knowledge dapat berupa tesis maupun eksplisit atau dimodifikasi. Yang kedua, knowledge melibatkan know-how, keahlian, dan keterampilan. Knowledge melibatkan mengetahui bagaimana untuk mengikuti prosedur. Knowledge melibatkan mengetahui mengapa, tidak hanya kapan, terjadi sesuatu atau kausalitas. Selanjutnya yang ketiga, knowledge mempunyai lokasi. Knowledge adalah peristiwa kognitif yang melibatkan model mental dan peta individu. Ada dasar knowledge, baik secara individual maupun secara sosial. Knowledge adalah lengket dalam artian sulit untuk pindah, terletak dalam artian terjerat dalam budaya perusahaan, dan kontekstual dalam artian bekerja hanya dalam situasi tertentu. Yang keempat, knowledge adalah situasional. Knowledge adalah bersyarat, mengetahui kapan harus menerapkan prosedur adalah sama pentingnya dengan mengetahui prosedur bersyarat. Knowledge terkait dengan konteks, yang dimana harus tahu bagaimana menggunakan alat tertentu dan dalam keadaan apa. Knowledge Management System atau KMS. Knowledge Management telah menjadi salah satu strategi utama dari teknologi informasi. Banyak perusahaan sedang membangun knowledge management system untuk mengelola pembelajaran organisasi dan pengetahuan bisnis. Tujuan dari sistem tersebut adalah untuk membantu pekerja dalam menciptakan, mengatur, dan menyediakan knowledge bisnis yang penting, dimanapun dan kapanpun dibutuhkan dalam suatu organisasi. Formasi ini mencakup proses, prosedur, paten, referensi karya, formula, praktik terbaik, perkiraan, dan perbaikan. Beberapa teknologi utama yang dapat digunakan untuk KMS antara lain internet dan intranet, groupware, data mining, knowledge base, dan grup diskusi online. Selanjutnya, definisi dari knowledge management dan knowledge management system. Yang pertama, knowledge management adalah proses organisasi untuk memperoleh, mengatur, dan mengkomunikasikan baik tacit knowledge maupun explicit knowledge, sehingga orang lain dapat menggunakan untuk menjadi lebih efektif dan produktif. Selanjutnya ada knowledge management system, adalah sistem informasi yang dirancang untuk memfasilitasi kodifikasi, mengumpulkan, mengintegrasikan, dan menyebarkan pengetahuan ke seluruh organisasi. Di sini saya akan membahas tentang Enterprise Content Management System. Pasti Enterprise Content Management System itu, Enterprise Content Management System adalah sebuah perangkat lunak atau platform yang digunakan untuk mengelola, menentukan, dan mendistribusikan konten digital perusahaan dengan efisien. Content Management System ini mempunyai manfaat yang berbeda-beda, dan salah satunya yaitu ada untuk menangkap, untuk menyimpan, mencari, mendistribusikan, dan melestarikan knowledge. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang knowledge network system. Knowledge network system juga dikenal sebagai expertise location and management system. Mengatasi masalah suatu yang ditimbul ketika knowledge ini yang tepat ketika tidak dalam bentuk dokumen digital, melainkan dalam dokumen memori individu expert di perusahaan.
Sistem ini juga menyediakan direktori online corporate expert selatan well-defined knowledge domains menggunakan teknologi komunikasi untuk memudahkan bagi karyawan untuk menemukan ahli yang tepat dalam sebuah perusahaan. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari video kami. Pamit undur diri. Bye-bye.